Hai teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita film yang menegangkan, yaitu Squid Game. Kali ini kita akan diperlihatkan pada Gi-hun dan teman-temannya yang masih harus terus berjuang melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dan mematikan. Sebelum kita menuju alur ceritanya, alangkah baiknya jika teman-teman menekan terlebih dahulu tombol subscribe, like, komen, dan share. Video kali ini dimulai dengan diperlihatkan para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Setelah lelah bermain, para peserta pun diberikan makanan untuk masing-masing orang. Jang Deok dan para anak buahnya merasa tidak puas dengan makanan yang diberikan itu dan memilih untuk mengantri lagi, agar bisa mendapatkan makanan lagi. Tak disangka jumlah makanan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah peserta. Jadi karena perbuatan Jang Deok dan anak buahnya, beberapa peserta pun tidak mendapatkan makanan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan makanan tidak terima dengan kelakuan Jang Deok dan anak buahnya, lantas mengamuk dan mencoba melawan Jang Deok. Namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Jang Deok sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta para staf untuk melakukan sesuatu. Para staf sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Tak disangka hal itu pun membuat Jang Deok dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota-anggota di dalam kubu mereka. Di waktu yang sama, terlihatlah seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa staf secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter dan beberapa staf di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh frontman. Jadi para staf itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah mati. Dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan ia akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya, seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Jang Deok dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan si kakek. Namun mereka tak bisa menemukan si kakek di kasurnya. Ternyata si kakek sudah berada di tempat yang paling atas. Dari atas sana ia berteriak meminta peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Di saat itulah para staf pun datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh para staf tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih Jang Deok dan anak buahnya sebagai timnya karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka. Bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim itu pun menjadi tim yang paling lemah di antara tim yang lain. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian sehingga salah satu tim yang kalah pastinya akan jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah saat tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun, sebelum permainan dimulai, si kakek memberikan tips dan trik yang dahulu biasanya ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama tim dan saling percaya. Pada awalnya, trik si kakek berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya, karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Sampai di detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu,
Namun pada akhirnya berkat hal itu mereka pun dapat membalikan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 pemain kini tersisalah 40 pemain yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang staf untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para staf itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat pemain yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya pada para staf. Namun para staf itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter pun sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan info apapun, maka Jang Deok pasti akan langsung membunuhnya. Dengan menggunakan pisau operasinya, ia pun langsung membunuh seorang staf dengan brutal. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut dan dikejar oleh seorang staf. Sampai akhirnya, mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana, staf tersebut mencoba menenangkan si dokter karena ia tak ingin frontman mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya, keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman. Tak ingin membuang waktu, ia pun langsung membunuh staf tersebut dan juga si dokter. Sebenarnya, frontman tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun, dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial. Di sana, ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang staf menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia, staf itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata ia selama ini sudah curiga pada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan pistol itu ia pun membunuh staf itu dan menyusup ke dalam ruangan frontman. Sementara itu, frontman dan para staf pun melihat mayat staf lain yang tertembak peluru di kepalanya. Dan ia pun segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang menyusup ke dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat para staf. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada 1 orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan si kakek. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan si kakek. 저랑 하실래요? Pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah wanita nomor 70 yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para staf ke ruangan lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Dan mereka pun langsung kaget. Karena itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan si kakek berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit si kakek sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar tempat permainan. Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan terpaksa membentak si kakek. Dengan begitu, si kakek pun sadar dan mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan apakah ganjil atau genap. Tak disangka si kakek ternyata berkali-kali menebak dengan benar, yang membuatnya memenangkan banyak kelereng. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo.
Namun mau tidak mau salah satu dari mereka pasti akan mati. Sangwo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, yang berpasangan dengan Saebeok, seorang wanita bernama Jiyong, memilih untuk menghabiskan waktu 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana, Jiyong pun menyadari bahwa Saebeok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Jiyong selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggunya bebas. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Saebeok lolos dari permainan itu. Kembali kepada si kakek dan Gi-hun, saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa satu. Itu artinya tinggal satu langkah saja si kakek akan berhasil menang. Dalam permainan kali ini tak disangka Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya si kakek, ia pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Namun ia sengaja membiarkan Gi-hun melakukan hal itu. Karena hal itu, Gi-hun mengganti tebakannya sehingga ia pun berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan sampai akhirnya kelereng si kakek hanya tersisa satu. Saat itu si kakek pun menyarankan agar mereka bermain satu ronde lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Gi-hun yang mendengar hal itu merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara si kakek hanya memiliki satu kelereng. Mendengar hal itu si kakek pun berkata bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gi-hun. Gi-hun yang mendengar hal itu pun merasa sedih dan bersalah. Si kakek pun meraih tangan Gi-hun dan memberikan satu kelereng terakhirnya pada Gi-hun. Kemudian si kakek pun berterima kasih kepada Gi-hun yang sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun juga, si kakek merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal itu, waktu pun habis. Si kakek, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part kedua pun akhirnya selesai.